Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen berhasil memahami hukum Tian Yuan dan menerobos ke alam Tian Yuan, dia bersiap melancarkan serangan penghabisan ke arah Raja Naga Hitam. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas melancarkan serangan tebasan pedang ke arah Raja Naga Hitam. Tebasan pedang itu langsung melesat ke arahnya, tak tinggal diam. Raja Naga Hitam berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Namun, apalah daya, serangan Gu Xuanchen masih terus melesat ke arahnya. Seakan tak percaya dirinya akan dikalahkan, Raja Naga Hitam mengatakan, "Ini tidak mungkin." Tak menunggu lama, serangan tebasan pedang itu menghantam tempat Raja Naga Hitam berada, hingga menimbulkan ledakan yang cukup kuat. Dan setelah ledakan mereda, tubuh Raja Naga Hitam lenyap, dan hanya menyisakan satu tanduknya saja yang terjatuh di sana. Dari belakang, Xiao Yao dan para murid Sekte Gerbang Sembilan Surgawi bergegas memberikan selamat pada Gu Xuanchen. "Selamat, Master, atas peningkatan keterampilanmu yang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi." Anggota pasukan Putri King Hu yang sebelumnya meremehkan Gu Xuanchen, sontak terkejut menyaksikan kemampuannya. Dalam hatinya, siapa orang ini? Dia sebenarnya mampu menerobos ke titik ini tanpa bergantung pada kekuatan pohon Tian Yuan. Namun, secara tiba-tiba, tempat di sana mulai bergetar, hingga membuat bebatuan di atas berjatuhan. Para murid di sana sontak panik mendapati getaran itu. Apa yang salah? Apa sedang terjadi gempa bumi di sini? Putri King Hu menunjuk ke arah pohon Tian Yuan dan mengatakan, "Lihat, apa yang terjadi dengan pohon Tian Yuan di sana." Mendengar perkataan Putri King Hu, Gu Xuanchen bergegas melihat ke arah pohon Tian Yuan dengan penuh tanya. Dan terlihat, pohon Tian Yuan yang terbang ke atas. Tak hanya itu, pohon Tian Yuan itu juga mulai menyusut di udara. Pohon Tian Yuan itu mulai memancarkan cahaya, dan dari dalam cahaya itu terlihat sosok wanita. Menyaksikan perubahan pohon Tian Yuan, para murid di sana sontak terperangah dibuatnya ini. Dan tak berselang lama, setelah cahaya mereda, sosok wanita yang merupakan perwujudan dari pohon Tian Yuan itu mulai terlihat. Wanita itu yang adalah roh pohon Tian Yuan, memperkenalkan dirinya pada Gu Xuanchen, dan memberikan sebuah tawaran, "Manusia, aku adalah roh pohon Tian Yuan yang dapat membantumu memahami jalan surga. Tapi, aku memiliki sebuah syarat, yaitu, kamu harus membantuku meninggalkan tempat ini dan membawaku kembali ke alam dewa." Setelah memberitahukan semua itu, roh pohon Tian Yuan terbang mendekati Gu Xuanchen dan bertanya, "Jadi, apakah kamu bersedia?" Mendengar roh pohon Tian Yuan, yang justru meminta bantuannya untuk keluar dari alam Tian Yuan, membuat Gu Xuanchen bingung, dan dia balik bertanya, "Hah, membantumu keluar dari tempat ini?" Tian Yuan membalas, "Ya, itu benar, kalian manusia mengira tempat ini adalah alam rahasiaku, tapi nyatanya, aku sebenarnya terjebak di sini." Tian Yuan mulai menjelaskan, alasan medan perang Tian Yuan membatasi tingkat kultivasi, itu karena orang itu tidak ingin siapapun yang terlalu kuat dekat denganku. Namun, tanpa dia sadari, tempat di atas Tian Yuan mulai berfluktuasi. Gu Xuanchen yang menyadari fluktuasi itu, sontak terkejut, itu. Dan benar saja, tak berselang lama, dari atas Tian Yuan muncul sebuah tangan spiritual yang langsung melesat berniat menangkap Tian Yuan. Tak hanya itu, terdengar juga suara seseorang yang mengatakan, "Roh pohon Tian Yuan, kau jangan pernah berpikir untuk bisa melarikan diri dari sini." Mendengar suara seseorang yang ingin menangkapnya itu, ekspresi Tian Yuan seketika berubah pucat. "Itu, Tuan Guntur?" Tak tinggal diam, Gu Xuanchen bergegas melesat maju menyelamatkan roh pohon Tian Yuan, dan menanggapi perkataan Tuan Guntur itu, "Kau datang tepat waktu." Sambil membawa Tian Yuan, Gu Xuanchen bersiap menyerang tangan spiritual Tuan Guntur. "Aku masih belum menyelesaikan masalah kita sebelumnya, namun sekarang kamu masih berani datang kemari." Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung menebas tangan spiritual Tuan Guntur itu, hingga membuatnya kesakitan. Setelah menerima tebasan itu, Tuan Guntur bergegas menarik kembali tangan spiritualnya, sambil berteriak marah, "Bajingan, kau sangat sombong, tunggu saja kau." Menerima ancamannya, tanpa rasa takut, Gu Xuanchen membalas, "Aku selalu siap untuk menemanimu bertarung." Namun, ekspresi wajah Tian Yuan yang berada di sampingnya, tiba-tiba berubah menjadi murung.
Sementara itu, di alam dewa tertinggi, Tuan Guntur dan mantan penguasa Sungai Suci sedang mengamati mereka dari dalam cermin. Melihat bakat yang dimiliki Gu Xuanchen, membuat Tuan Guntur terkejut. Bajingan, apakah dia sudah berhasil menyadari dasar-dasar dari jalan surga? Jika diberi waktu, dia akan mampu mewujudkan jalan surganya sendiri. Bakat seperti itu, bahkan jika ditempatkan di alam atas, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua jenius. Mantan penguasa Sungai Suci menanggapi, sudah kubilang tapi kamu masih tidak percaya, dan justru kamu malah mencobanya, jadi sekarang tidak masalah, kalau pohon Tian Yuanmu diculik, bukan? Dengan ekspresi serius, Tuan Guntur bergumam, aku awalnya ingin menyimpan pohon Tian Yuan ini di penangkaran selama beberapa tahun sehingga aku dapat menggunakannya untuk memurnikan pil. Tetapi aku tidak menyangka pohon itu akan benar-benar mengembangkan kecerdasan spiritual. Tuan Guntur mengeluarkan sesuatu yang seperti sebuah jiwa di tangannya, dan mengatakan, jika bukan karena hukum penindasan domain suci terhadapku, aku pasti sudah akan memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Dan benar saja, sesuatu yang berada di tangan Tuan Guntur, adalah jiwa Raja Naga Hitam yang berhasil diambil oleh Tuan Guntur saat tubuh Raja Naga Hitam hancur akibat serangan Gu Xuanchen. Dengan sangat ketakutan, Raja Naga Hitam bertanya, di mana ini? Apakah aku sudah mati? Dan siapa kamu? Sambil menggunakan sebuah teknik pada jiwa Raja Naga Hitam, hingga membuatnya berteriak kesakitan, Tuan Guntur menanggapi. Aku akan membuatkan tubuh baru untukmu, dan kamu ambillah kembali pohon Tian Yuan dari dunia bawah untukku. Namun, dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini, aku khawatir tidak akan ada peluang bagimu untuk mendapatkan pohon Tian Yuan dari tangan anak itu. Lupakan saja, kamu tidak akan bisa mengalahkan anak itu, jadi aku akan membantumu. Jiwa Raja Naga Hitam mulai membesar membentuk sebuah sosok tubuh. Tak berselang lama, tubuh baru Raja Naga Hitam telah berhasil terbentuk. Dengan cukup senang, Raja Naga Hitam bergumam, luar biasa, aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan sekarang. Sementara itu, di medan perang Tian Yuan, terlihat Gu Xuanchen dan Tian Yuan yang berdiri di tengah dua barisan anggota Sekte Gerbang Sembilan Surgawi bersiap untuk keluar dari medan perang Tian Yuan. Namun, dari belakang, ketiga pemimpin dari keluarga Dongfang, Paviliun Pedang Emas, dan Sekte Abadi, beserta para anggotanya berjalan menuju Gu Xuanchen, dan menghentikannya, kalian, berhenti. Mendengar teguran itu, Gu Xuanchen dan Tian Yuan melirik ke belakang, untuk melihat siapa orang yang memintanya untuk berhenti itu. Dengan percaya diri, Dong Feng Hai langsung melontarkan sebuah ancaman pada Gu Xuanchen. Tuan Gu, izinkan aku mengingatkanmu, bahwa orang terakhir yang mengambil pohon Tian Yuan memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Lagi pula, orang biasa yang tidak bersalah, akan menjadi bersalah karena membawa batu giok. Menerima ancaman itu, Gu Xuanchen hanya menanggapinya dengan tersenyum. Dan tanpa basa-basi, Gu Xuanchen langsung menebaskan pedangnya ke arah tebing batu di samping kelompok tiga faksi besar itu, untuk memperingati mereka. Melihat serangan itu, para anggota dari tiga faksi besar, bergegas melihat ke arah tebing batu yang Gu Xuanchen serang, dengan sedikit terkejut. Setelah melihat serangan itu, Dong Feng Hai berbalik melirik Gu Xuanchen, dan bertanya, apa maksudmu ini? Tanpa rasa takut, Gu Xuanchen menjawab, artinya, siapapun yang tertarik dengan pohon Tian Yuan, aku selalu siap menghadapi kalian. Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen berbalik pergi meninggalkan mereka. Melihat itu, Dong Feng Hai hanya bisa mendengus kesal, tanpa bisa berbuat apa-apa. Gu Xuanchen, Tian Yuan dan Xiao Yao berjalan menuju portal keluar medan perang Tian Yuan, mengabaikan ketiga pemimpin faksi besar di sana. Sesampainya di depan portal keluar medan perang Tian Yuan, Gu Xuanchen meminta para anggota sektenya untuk kembali terlebih dahulu. Kalian kembali ke sekte terlebih dahulu, baik, Master. Setelah semua orang telah keluar, Gu Xuanchen melirik Tian Yuan di belakang, dan memanggilnya, Tian Yuan, kau juga ikuti mereka. Mendengar itu, Tian Yuan membalas, oh, baik. Akan tetapi, saat Tian Yuan ingin berjalan keluar melewati portal keluar medan perang Tian Yuan, dia tiba-tiba terpental ke belakang, karena adanya larangan di sana. Tian Yuan terdiam menatap portal keluar yang berfluktuasi itu, yang mencegahnya untuk pergi keluar dari dalam sana.
Sambil menghela nafas pasrah, Tian Yuan menjelaskan, sudahlah, dunia kecil ini dibangun dengan kekuatan surga dari alam atas, dan dirancang khusus untuk memenjarakanku di sini. Sekarang aku tidak akan bisa keluar, sepertinya aku hanya bisa menunggu Tuan Gu, naik ke alam dewa, dan ingatlah untuk kembali dan bantu aku untuk keluar. Setelah mendengar penjelasannya, Gu Xuanchen langsung mengeluarkan token sungai suci, dan menanggapi, meski larangan di sini tidak bisa dipatahkan, tapi, aku masih bisa membawamu keluar sekarang. Melihat barang yang dikeluarkan Gu Xuanchen, Tian Yuan sontak terkejut. Itu, Orde Emas Sungai Suci, apa kamu juga mendapatkan warisan dari Sungai Suci? Tak ingin berlama-lama lagi, Gu Xuanchen langsung melemparkan token Sungai Suci miliknya, ke arah portal keluar medan perang Tian Yuan. Token Sungai Suci itu, melesat menghantam portal keluar medan perang Tian Yuan hingga membuatnya retak. Melihat retaknya ruang dimensi yang dibuat token Sungai Suci, Gu Xuanchen mengajak Tian Yuan untuk pergi keluar, ayo, mari kita pergi. Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen bergegas berjalan menuju ruang dimensi Sungai Suci. Tian Yuan di samping hanya terdiam tanpa kata melihatnya. Sambil mengamati Gu Xuanchen dengan ekspresi serius, Tian Yuan bergumam dalam hatinya. Aku memang telah merasakan aura buku surgawi Yin yang pada orang ini sebelumnya, tetapi aku tidak menduga bahwa token emas Sungai Suci pun ada di tangan orang ini. Jika itu orang ini, mungkin dia benar-benar dapat membantuku terlepas dari kendali Tuan Guntur. Gu Xuanchen berjalan memasuki ruang dimensi token Sungai Suci. Scene berpindah 3 hari kemudian, di sebuah ruangan rahasia Sekte Gerbang 9 Surgawi, terlihat, Tian Yuan yang sedang membantu Gu Xuanchen dalam berkultivasi. Tian Yuan terus menyalurkan kekuatan hukum Tian Yuannya, kepada tubuh Gu Xuanchen untuk membantunya dalam berkultivasi selama beberapa saat. Tak berselang lama, setelah dia cukup menyalurkan kekuatan hukum Tian Yuan pada tubuh Gu Xuanchen, dia beranjak berdiri berniat meninggalkan Gu Xuanchen yang sedang berkultivasi. Tian Yuan berjalan keluar ruangan rahasia untuk membiarkan Gu Xuanchen fokus berkultivasi di dalam. Sambil menunggu Gu Xuanchen di luar ruangan, Tian Yuan bergumam, dalam hatinya, hukum Tian Yuan pada awalnya adalah metode kultivasi dunia atas. Tian Yuan melirik ke belakang dan berpikir, meskipun kamu tidak dapat mengembangkan kekuatan Tian Yuan di domain suci, tapi mendapatkan lebih banyak wawasan juga cukup bermanfaat. Adapun seberapa banyak dia bisa memahaminya, itu tergantung pada dirinya sendiri. Gu Xuanchen di dalam ruangan rahasia, masih terus fokus dalam berkultivasi, untuk memahami hukum Tian Yuan. Namun, secara tiba-tiba, Gu Xuanchen membuka matanya, dalam hatinya, apa yang terjadi? Apa hukum Tian Yuan menekan kultivasiku, atau mungkinkah ini serangan balik padaku? Tak berselang lama, Gu Xuanchen tiba-tiba batuk darah, akibat dampak dari kultivasinya. Sementara itu, Tian Yuan yang berada di luar ruangan sontak terkejut, melihat perubahan di langit. Dalam hatinya, itu adalah, apakah dia sudah berhasil menyadari hukum Tian Yuan? Bakat seperti ini sungguh luar biasa, bahkan jika itu di alam dewa tertinggi, terlihat, guntur kesengsaraan mulai bergejolak di atas ruangan rahasia tempat Gu Xuanchen berkultivasi. Dengan cepat, Tian Yuan berlari menghampiri Gu Xuanchen, untuk memperingatinya agar segera menghentikan kultivasinya. Gu Xuanchen, segera hentikan, kekuatanmu telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi oleh domain suci. Mendengar peringatan itu, bukannya berhenti, Gu Xuanchen justru semakin bersemangat. Dengan serius, ia membalas, tidak bisa menampungku. Sementara itu, dari langit, guntur kesengsaraan sedang melesat ke arah Gu Xuanchen yang sedang berkultivasi. Tak tinggal diam, sambil meledakkan hukum Tian Yuan di tubuhnya, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, maka, aku akan melawan kehendak surga. Hukum Tian Yuan itu, langsung melesat menghantam guntur kesengsaraan yang sedang melesat ke arahnya. Benturan kekuatan antara guntur kesengsaraan melawan kekuatan hukum Tian Yuan Gu Xuanchen pun terjadi di sana, hingga membuat tempat di sana hancur. Tian Yuan yang berada di hadapannya, hanya bisa terperangah menyaksikan benturan kekuatan itu. Dan akibat benturan kedua kekuatan itu, menimbulkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat di sana. Tak berselang lama, setelah ledakan di sana mereda, terlihat Gu Xuanchen yang turun ke bawah, dalam kondisi baik-baik saja. Dengan aura yang bergejolak dari tubuhnya,
karena telah berhasil menerobos ke tahap Half Saint Stage, Gu Xuanchen bergumam, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Tian Yuan di samping hanya terdiam tanpa kata melihat Gu Xuanchen itu, dalam hatinya, tidak hanya bakatnya yang luar biasa, kepribadiannya juga sungguh luar biasa. Namun, secara tiba-tiba, seorang murid dengan sangat tergesa-gesa berlari menemui Gu Xuanchen. Sesampainya di dekat Gu Xuanchen, murid itu bergegas melapor, Master Sekte, gawat, kekuatan iblis yang tersisa, mereka menyerang Sekte Gerbang 9 Surgawi kita. Menerima laporan itu, ekspresi Gu Xuanchen seketika menjadi serius. Di sisi lain, di gerbang gunung Sekte Gerbang 9 Surgawi, terlihat banyak pasukan iblis di sana. Mereka bersorak, ayo tangkap mereka semua tanpa ampun, bunuh mereka, bunuh. Tak berselang lama, Gu Xuanchen telah sampai di sana, dia turun dari atas semua orang di sana. Para pasukan iblis seketika terperangah, melihat aura yang dipancarkan seseorang yang baru datang itu. Dengan aura yang mendominasi, Gu Xuanchen mengatakan, kalian hanyalah segerombolan semut, beraninya kalian membuat keributan di sini. Melihat kedatangan Gu Xuanchen, para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi bersorak gembira. Master Sekte ada di sini, hebat, sekarang bantuan telah datang. Gu Xuanchen mengangkat tangannya ke arah pasukan iblis dan mengatakan, mereka yang bersedia menyerah kepada Sekte Gerbang 9 Surgawi harus segera mengevakuasi diri dari sini sekarang, dan yang masih di sini akan mati. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung memulai membentuk formasi penyerangan, aktifkan formasi. Tak menunggu lama, sesosok naga spiritual yang merupakan formasi Gu Xuanchen muncul di hadapan para pasukan iblis. Melihat sosok naga yang begitu besar, para pasukan iblis sontak terkejut panik, ayo kita kabur. Naga spiritual itu meraung ke arah mereka, melihat itu, para pasukan iblis langsung membuang senjata mereka dan bergegas melarikan diri dari sana. Dari kerumunan iblis yang melarikan diri itu, terdapat seorang iblis dengan gagah berani bergerak maju berniat menghancurkan formasi Gu Xuanchen itu, apa yang kalian takutkan? Dengan berbekal sebuah bendera pemanggilan jiwa, iblis itu berniat menghancurkan formasi Gu Xuanchen, lihat aku menggunakan bendera pemanggil jiwa, menghancurkan formasi ini hanyalah perkara mudah. Tanpa basa-basi lagi, iblis itu mengangkat bendera pemanggilan jiwa tinggi-tinggi, bersiap untuk menancapkannya ke tanah. Akan tetapi, dengan mudahnya, naga spiritual Gu Xuanchen menerjang bendera pemanggilan jiwa itu, hingga membuatnya patah. Menyaksikan itu, iblis yang membawa bendera itu sontak terkejut, hingga membuat bola matanya menonjol keluar, apa? Dengan cepat, dia melarikan diri sekuat tenaga dari sana, sambil berteriak, cepat lari, lari, aku bersedia menyerah, jangan bunuh aku. Setelah para pasukan iblis dibereskan, Xiao Yao datang menghampiri Gu Xuanchen dan lapor, Master sisa-sisa klan iblis telah selesai dibersihkan. Murid ini telah mengirim seseorang untuk menyelidiki kejadian ini dengan jelas, dan kali ini para prajurit iblis berkumpul untuk menyerang di bawah slogan balas dendam untuk Raja Naga Hitam. Menerima laporan Xiao Yao, dengan serius, Gu Xuanchen bergumam. Raja Naga Hitam. Setelah aku membunuh naga hitam di medan perang Tian Yuan hari itu, jiwanya tidak terlihat, dan bahkan tubuhnya juga tidak terlihat, aku khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, tak berselang lama, Ye Tianyu dengan tergesa-gesa berlari menghampirinya untuk melapor, Master Sekte, ada masalah yang terjadi. Scene berpindah, beberapa saat kemudian, mereka semua telah pergi ke ruangan penjara rahasia Sekte Gerbang 9 Surgawi, tempat Hu Qingyang diletakkan, dan mendapati Hu Qingyang sudah tidak ada di sana. Ye Tianyu menjelaskan, kami melakukan apa yang kamu instruksikan, pemimpin Sekte Hu pada awalnya diletakkan di kamar batu ini. Tetapi ketika iblis baru saja menyerang, semua murid yang menjaga kamar batu dipindahkan untuk menjaga gerbang gunung. Pada saat itu, ada seorang murid yang melaporkan kepada para penjaga kamar batu, bahwa para iblis menyerang dan Master meminta mereka untuk segera pergi ke gerbang gunung. Menerima laporan itu, semua penjaga bergegas berlari pergi menuju gerbang gunung dan tidak ada satu orang pun yang menjaga kamar batu. Namun, ketika kami kembali untuk menjaga kamar batu ini lagi, kami menemukan bahwa Master Hu telah menghilang.
Setelah mendengar penjelasannya, Gu Xuanchen melirik ke arah tetua Yunsan dan mengatakan, kau tanyakan kepada 6 sekte lainnya di mana pemimpin sekte mereka berada. Dengan cepat, tetua Yunsan melapor kembali ke Master Sekte, aku sudah bertanya pada mereka, dan keberadaan semua pemimpin ke-6 sekte tidak diketahui. Menerima laporan itu, Gu Xuanchen hanya menanggapi dengan berkata, oh, dalam hatinya, sepertinya, aku harus pergi menemui para iblis itu. Tak berlama-lama lagi, Gu Xuanchen berniat pergi menuju klan iblis, dan meminta mereka semua untuk menjaga sekte. Aku akan pergi sendiri ke klan iblis untuk menyelamatkan ke-7 pemimpin sekte, kalian harus melindungi sekte ini selagi aku pergi. Menerima instruksinya, mereka serempak menjawab, baik, yakinlah Master Sekte, kami pasti akan menjaga sekte. Beberapa saat kemudian, Gu Xuanchen telah dalam perjalanan menaiki naga spiritual menuju dunia iblis. Tak ingin membuang-buang waktu, Gu Xuanchen langsung mengeluarkan token sungai suci miliknya, untuk membuka ruang dimensi menuju dunia iblis. Dan tak menunggu lama, beberapa portal ruang dimensi menuju ke dunia iblis telah selesai dibuat, di hadapan naga spiritual itu. Dengan cepat, naga spiritual yang ditunggangi Gu Xuanchen melesat masuk ke dalam salah satu portal ruang dimensi di sana.